Selamat datang di Abinya Iko Channel. Sekarang kita lagi masuk di konten ngopi, ngobrolin perkara iman. asik. Langsung saja, let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten ngopi-ngopi, Ngobrolin perkara iman, ngobrolnya di pinggir kali. Oke, kita kedatangan guest star nih, sih, yang ditunggu-tunggu oleh para audiens, para murid-murid, bahkan wali murid juga nungguin banget ini. Siapa sih yang di balik kamera? Dan ini sekarang. Jadi di Pemirsa Abinya Aiko. Oh iya. Jadi kita akan ngebahas tentang apa? Kisah Nabi Nuh. Alaihissalam. Iya benar sekali, kita akan ngebahas tentang kisah Nabi Nuh. Gimana kisahnya? Ayo kita ikutin aja. Mantap. Jadi Pak, Gimana ceritanya? Padol ente aja gantian. padol. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah salah satu manusia yang paling lama hidupnya di dunia ini. Ya. Jadi kurang lebih 950 years. Orang arti saya, orang arti. 950 tahun usianya di dunia. Tapi pengikutnya Paling? cuma ada 12. 12 orang. 12 orang. Nggak lebih. Oke, Gen Halilintar. Kan 12 orang. 12. Iya benar juga. Ya terus Pak. Cuma ada 12 orang yang ikut di perahunya Nabi Nuh. Itu salah satu juga anaknya. Udah masuk hitungan tuh. Berarti kan dikit umatnya. Nah, paling lama dia di bumi ini adalah untuk menungguin pohon. Pohon apa itu Pak Fikri? Pohon apa? Jadi malaikat Jibril ini ngambil benih dari surga, disuruh oleh Allah ngasih ke Nabi Nuh. Tuh, ya. Kemudian disuruh oleh malaikat Jibril tanam di atas gunung. Ya, tanam di atas gunung, kemudian tiap sore dia ke atas gunung disirami. Oh iya. Tiap sore disirami sama dia. Gitu kerjaannya. Waktu itu umatnya ini masih menyembah Allah nih. Ya, dari pohon itu sudah mulai membesar. Nah, ketika pohonnya udah mulai tua, ya, orang-orang ini sudah mulai banyak yang menyimpang musyrik. Jadi kemusyrikan itu ada di zamannya Nabi Nuh. Itulah kenapa Allah itu membinasakan semua manusia. Ya, saking bencinya Allah. Jadi siapa sih mau diduain? Waduh. Nah, Waduh. siapa sih mau diduain? Itulah musyrikan. Musyrik itu artinya adalah menduakan. Jadi meminta bukan hanya kepada Allah tapi sama yang lain juga minta. Makanya kalau kita bahas sedikit mengenai syirik, ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar terang-terangan iman nama Allah, nauzubillah min dzalik, juga minta sama dukun, sama jin, bersekutu. Nah, tapi kalau syirik yang kecil tapi lama-lama bisa menjadi besar adalah tanpa sepengetahuan tuh orang dia sudah melakukan perbuatan syirik. Wah, nih gara-gara cincin gue jadi keren nih. Itu salah satu contohnya. Enggak, ini cuma sebagai perhiasan saja, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Itulah pertama kali yang dilakukan oleh manusia di dunia ini adalah perbuatan musyrik atau syirik. Jadi manusia itu sangat ingin mewujudkan Tuhan itu ada di depan matanya. Jadi enggak, Allah itu kayak gimana sih gitu. Padahal akal manusia itu kan terbatas. Ada batasannya. Jadi Allah menciptakan akal itu ada batasannya gitu. Yang akhirnya Nabi Nuh ini disuruh oleh malaikat Jibril menebang tuh pohon. Itu pohon udah besar tuh. Nebang itu pohon, kemudian dibuat perahu. Jadi perahu ini adalah barang yang pernah atau pertama kali ya. Jadi manusia dulu belum tahu tuh perahu kayak gimana. Ya. Jadi Allah sendiri transportasi pertama lah yang dibuat sama manusia, yakni Nabi Nuh. Dan itu bahtera. Ya. Yang mana ada 3 lantai dibuat sama Nabi Nuh. Lantai pertama buat manusia, lantai kedua ini buat binatang yang jinak, lantai paling bawah ini binatang yang paling karnivora lah, ya. gitu. Yang ya. liar. Situ. Jadi orang-orang yang ada di umatnya Nabi Nuh ini mengatakan si Nuh ini udah gila. Gilanya kenapa? Karena dulu dia orang-orang dulu usianya panjang-panjang ya.
Dari dulu dia lihat, dari masih biji ditanam segala macam, akhirnya pas sudah itu ditebang sama dia, dibikin apaan tahu. Orang itu waktu itu belum tahu itu perahu gitu. Dibikin apaan tahu itu sama Sinu, lagi bikin apaan Sinu udah gila. Gitu, bikin tahu. Makanya kebanyakan nabi itu kayak Nabi Nuh, Nabi Isa itu kebanyakan tukang kayu. Nabi Isa itu kan tukang kayu, tukang pahat. Nabi Nuh juga salah satu di antaranya adalah tukang kayu. Nah, Nabi Nuh ini punya anak ada 4. Ada Ham, ada Sam, ada Yafits, ada Kan'an. Ya, ntar ya macam-macam orangnya berbeda-beda itu. Ham orangnya tinggi besar tapi rambutnya ikel-ikel, kulitnya agak hitam tuh Ham. Sam orangnya tinggi besar, ganteng, kulitnya putih, bule lah. Yafits orangnya agak kecil, bontot sebenarnya, ya. Jadi matanya agak sipit. Nah, itu kita keturunan Yafits itu. Nah, Kan'an ini nggak sempat punya keturunan karena dia ya tidak ikut naik ke dalam perahu. Nah, ada cerita uniknya yang mana ketika Nabi Nuh ini asik setiap hari bikin perahu yang diwahyukan, diilhami melalui malaikat Jibril. Tiba-tiba ketika dia mau lanjutin bikin perahunya, banyak banget kotoran, tokai, tai manusia. Jadi manusia itu pada buang hajat di perahunya Nabi Nuh. Kenapa manusia itu pada buang hajat di perahu Nabi Nuh? Karena saking kesalnya sama Nabi Nuh, tiap hari selalu dakwah. Pagi dakwah, siang dakwah, nah sorenya lanjutin bikin perahu itu. Itu kerjaan Nabi Nuh, malamnya dakwah lagi. Orang-orang pada pegal diceramahin gitu. Gimana caranya nih biar Nuh kayaknya udah berhenti dari dakwahnya? Ya udah, kita bikin dia kesel, ya perahunya ini diberakin. Jadi semua orang-orang itu di Kan'an itu, nama tempatnya sekarang Kan'an ya, itu harus buang air besar di perahunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika dia mau ngelanjutin udah nggak bisa, najis. Ya Allah, doa nih, inilah doanya Nabi. Ya Allah, aku bagaimana mau melanjutkan bikin perahu sedangkan di sini adalah ada najis. Bagaimana ya Allah, tolong bersihkan ini sebersih-bersihnya ya Allah. Gitu tuh doanya Nabi Nuh. Pulanglah Nabi Nuh. Belum ada beberapa menit mau pulang, ada anak muda yang membawa kakek-kakek nih. Kakek-kakeknya buta, kulitnya udah pada, dulu penyakit apa sih namanya kulit itu? Kusta ya? Kusta. Jadi kalau misalkan kelamaan dia sampai bikin lingkaran, lama-lama tangannya buntung gitu. Itu kusta, penyakit zaman kalau dulu. Di badan meninggal ya Pak? Meninggal, mati gitu ya. Jadi kalau di tangan itu kelingkar begitu dia putus tanpa sakit. Jadi putusnya tiba-tiba copot aja udah gitu tuh kusta. Jadi tulang yang dimakan virusnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kakek-kakek ini lagi dibopong sama anak muda. Ditanya nih, Nabi Nuh mau pulang, habis doa begitu Nabi Nuh mau pulang. Wahai anak muda, engkau membawa bapak ini mau kemana? Gitu. Ini si kakek ini yang matanya buta, yang kulitnya terkena penyakit kusta, pengen buang air besar di perahunya Nuh. Waduh, nambah lagi dong kotoran ya kan? Nah, naiklah tuh dia ke atas, pulang Nabi Nuh dia ke atas. Namanya kakek-kakek gimana sih? Buang air besar di lantai 3 lagi. Ya kan iya besar tuh perahunya, nggak kecil, besar. Wallahualam mungkin lebih besar dari Titanic. Ya orang semua binatang, gajah aja masuk. Bahtera. Ya akhirnya kepleset lah nih si kakek-kakek ini. Si kakek-kakek ini kepleset, jatuh di kubangan tai. Oh, yang isinya tai semua, bisa dibayangin kan? Masuk sepiting. Iya, kalau isinya udah kotoran semua, dia jatuhlah di situ, dia dibuang air besar, kepleset, jatuh di situ di kubangan itu. Nah, ditolong sama pemuda tadi, tapi dengan mukjizat dari Allah, doa dari Nabi Nuh tadi, itu kakek-kakek matanya bisa melihat, padahal buta dari lahir. Bukan katarak ya, buta dari lahir, matanya bisa melihat, kulitnya udah sembuh loh dari penyakit kusta. Kagetlah itu pemuda, jadi berita di semua orang. Orang-orang juga tahu dong, ini dia dulu buta dari lahir kok bisa melihat sekarang, kulitnya kena kusta kok bisa mulus sekarang. Obatnya apa? Gitu. Ya, obatnya apa? Nyemplung. Gampang, cuma meperin doang ditokain di perahu Nuh gitu. Semua orang yang terkena penyakit batuk, penyakit pilek, penyakit mata, semuanya pada ngambilin kotoran di perahunya. Ada kotoran dia sendiri ya? Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Betul, akhirnya bersih dengan sendirinya. Besok pagi, besok sore itu Nabi Nuh ke situ udah bersih. Tapi benar Pak, semuanya pada sembuh.
Benar, emang cerita dongeng gini, Enggak, Cak. maksudnya Benar kan kalian cuman kayak yang bapak-bapak. Benar semuanya, semua pada sembuh. Berarti ini ada salah satu Bukan pertolongan tokainya, Allah. tapi bukan tokainya bikin dia sembuh. Apanya? Pertolongan Allahnya, doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh kayak Nabi Muhammad ketika ada sahabat yang terkena contoh Abu Bakar lah, ketika sedang bersembunyi di gua Sur, ya Abu Bakar kan, Nabi Muhammad kan tidur di sini nih di pangkuannya Abu Bakar. Kemudian ada ular tuh, ular dalam gua, ular besis, gimana sih, ular padang pasir pun bahaya banget, dicatok lah tuh Aduh. kakinya, betisnya Abu Bakar, tapi Dia diem aja, takut Nabi Muhammad terbangun Bangun. dari tidurnya aja. Tapi lama-lama saking menahan sakit, normalnya manusia menahan sakit, keluar air mata, jatuhlah ke pipinya Nabi, terbangun Nabi, ditanya ada apa, gigit ular. Catok, kalau ular catok. Garaga. Ularnya sih itu, panji. Iya. Nah, dengan air liurnya Nabi Muhammad, dipeperin ke betisnya yang tadi kena catokan ular, sembuh. Sama-sama air liur, cuma beda kan Iya, iya. liurnya. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Akhirnya tuh Pak kan dari kayak kan awalnya kan masyarakat kayak apaan sih ceramah mulu Nabi Nuh gitu kan. Akhirnya kan dapat mukjizat kayak sembuh. Akhirnya tetap aja Tetap nggak mau masih kafir. beriman, tetap masih kafir. Itulah yang bikin Nabi Nuh itu rasa kasihan dengan umatnya. Termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an pun nggak mau ngikutin perintah dari Nabi Nuh, ayahnya sendiri. Ketika udah hujan rintik-rintik aja, udah mau menandakan hujan, kan dikatakan bahwasanya aku bikin ini untuk menyelamatkan kalian semua, ayo ikut masuk, ntar akan ada hujan yang nggak berhenti. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, tapi kaul hadis yang lebih sahih mengatakan 40 hari, hujan nggak berhenti, bahkan air keluar dari tanah, mata air, semua. Gitu. Makanya dulu bumi itu jadi satu. Nih ya, bumi itu di perjanjian lama, di kitab lama itu mengatakan bumi itu jadi satu. Karena air bahnya Nabi Nuh, air pun keluar dari tanah, jadi terpecah-pecah. Makanya pulau Australia dengan pulau Indonesia ada kesamaan bentuknya. Sebenarnya begitu. binatangnya juga bersama. Binatangnya kenapa cendrawasinya juga hampir sama. Gitu. wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Tolong ditambahkan lagi Ustadz Qadir, bagaimana perjalanannya Nabi Nuh ketika menghadapi air bah yang begitu besar, dan apa yang terjadi oleh si Kan'an, apakah si Kan'an selamat dan kenapa nggak selamat gitu loh. Kan dalam peristiwa kan dikatakan gue yang cerita jadinya. Iya, apa-apa. Iya. Ya sedikit tambahin aja pemirsa Eko Channel. Jadi benar-benar si Kan'an ini anaknya dablek, nggak mau dengerin apa kata orang tua. Ketika tadi kan Ustadz Qadir bilang bahwasanya ketika rintik-rintik udah nggak mau diajak. Bahkan ketika hujan besar pun dan udah mulai terjadi banjir, Nabi Nuh juga memanggil lagi Kan'an untuk masuk ke dalam perahunya. Namun sekali lagi namanya anak dablek, anaknya anak susah dibilangin. Kagak, saya akan mencari tempat yang tinggi. Di situ saya akan selamat. Dan subhanallah, wallahu a'lam Yang bishawab. gunung aja kelelep. Akhirnya nggak ada satupun yang bisa selamat karena semua dunia ini rata dengan air. Bahkan Kan'an pun akhirnya matinya tenggelam. Ada peristiwa unik nih, makanya ada pertanyaan, kenapa sih ini cuma cerita-cerita di luar ini aja nih. Kenapa babi masih ada di zaman sekarang gitu? Sedangkan babi cuma makan kotoran. Sedangkan babi tercantum dalam Al-Quran diharamkan untuk dimakan. Ini sedikit nambahin aja Ustadz Qadir nih. Nggak salahnya tolong dibenerin ntar nih. Apa sih? Nah, yang namanya babi nih para pemirsa Eko Channel itu sangat diperlukan ketika itu di dalam kapalnya Nabi Nuh. Untuk apa? Memakan kotoran-kotoran hewan yang numpang di bahteranya Nabi Nuh, sehingga mengurangi beban dari beban. Biar nggak bau lah. Nah, ada juga biar nggak bau, maka babi pun diselamatkan dan ada sampai sekarang. Tapi tetap pemirsa Eko Channel, karena Allah telah perintahkan dalam firman-Nya untuk tidak memakan babi, ya kita sebagai umat muslim sebaiknya tidak mau memakan daging babi. Karena atau perihalnya tadi hanya makan kotoran. Nah itu binatang juga dalam perahu dikasih tahu sama Nabi Nuh kagak boleh kawin. Ini ada kisah juga nih tentang jenis kelamin semua binatang tuh ukurannya sama. Ukurannya sama semua Kan XL menarik gitu. nih. Waduh. Ya.
binatang. Oh, Dulu iya. zaman dulu Gede besar-besar, banget. Waduh. termasuk size itunya juga besar-besar gitu ya. Nah, dibilang sama Nabi Nuh jangan pada kawin dalam perahu teroleng gimana? Kawin, gajah kawin gimana? Bisa. Buak bilang. Iya. Kata Nabi jangan kawin. Binatang dikasih tahu begitu, besokannya namanya nafsu, nah itu binatang kan. Kawin dah tuh. Akhirnya dengan izin dari Allah semua kelamin pejantannya diambilin sama Nabi Nuh. Disimpan sama Nabi Nuh. Simpan sama Nabi Nuh tuh. Jadi kelaminnya. Nah, singkat ceritanya ketika sudah surut, udah bisa mendarat, menginjakkan ke tanah lagi, semua binatang pada nagih tuh. Nabi Nuh, mana alat kelamin kita nih? Udah lama nih libur. Itu berapa lama, Pak? Kayak Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 40 tahun. bulan, bahkan mengatakan 40 tahun. Ada di atas air terus di dalam perahu itu. Tapi kaul paling sahih adalah 40 hari. Nah, kemudian binatang ini menagih janjinya, dikasih sama Nabi Nuh ada di Bukit Jud. Jadi dia itu berhenti di Bukit Jud. Ya sekarang itu ada di Turki. Sela yang mau ke sana tuh Turki. Waduh. Erdogan, tempatnya Erdogan. Ya, jadi dia itu menepi di daerah di Bukit Jud. Ambil Nuh di Bukit Jud. Binatang semua pada berlomba-lomba dong. Ya, waduh, ambil alat kelamin kita nih. harus ketukar. Iya. Nggak ketukar, Oh, Cak. nggak ketukar. Semua ukurannya sama. Kan pas ya. Semua ukurannya sama gitu. Nah, binatang yang paling cepat apa? Yang larinya paling kencang? Kita. Masih kalah sama kuda. Kuda badannya besar ya kan. Wah, kuda nomor 1 nih. Wah, ini dia nih. Blok. Ya. Ukuran kuda gimana sih? Pernah lihat? Maka kuda paling gede ya. Ya, kuda paling Karena gede. dia paling awal ngambil ya. Iya. Iya gitu. Nah, terus Kuda tuh cepat paling pertama. Kuda paling pertama. Nah, gajah itu binatang yang akalnya, yang otaknya pintar bisa dibilang. Yang di darat ya. Nah, kata gajah, wah, biar semuanya ada perbedaan, enak mah diinjak-injak nih, diinjak-injak lah mau gajah. Diinjaknya mau gajah jadi pada gepeng, kecil, gepeng, punya bebek kan, punya bebek. Ya, ya bebek. Artinya kambing juga tuh kambing. Itu Israiliyat, kisah yang Iya. ada dalam perahu. Boleh didengar tapi tidak diyakini. Iya. Nah, kita beneran gepeng, Pak. Hah? Beneran gepeng. Coba aja lihat. Oke, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan ya. Mungkin dari perempuan ini siapa namanya? Rahma. Oh, Rahma. Mungkin mau bertanya. Itu kan cuman apa, umatnya Nabi kan cuma 12. Itu mereka kenapa sih bener nggak yakin gitu sama Nabi gitu? Kan Nabi Nuh aja hidupnya 900 tahun. 950 tahun Iya, ya. 950 tahun. Kenapa cuma 12 gitu? Apa yang bikin bener-bener nggak mau? Itulah kenapa Allah itu mau membinasakan manusia Di zaman Nabi Nuh. di zaman Nabi Nuh itu. Kenapa? Karena dikasih nikmat di dunia ini, hidup di dunia ini kan nikmat. Makanya orang yang belum akil balik, udah meninggal duluan di dunia ini, maka jaminannya surga. Kenapa? Karena di dunia ini, hidup di dunia ini adalah nikmat, kenikmatan gitu ya. Nah, ini udah dikasih nikmat panjang 900 tahun, usianya panjang-panjang orang dulu ya. Makanya umat Nabi Muhammad ini hidupnya hanya sebentar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kita jangan terlalu lama terlena dengan kehidupan dunia. Dia tuh terlalu lama dengan hidup di dunia, terlena akhirnya gitu ya. Jadi dia pun pengen yang namanya Tuhan itu terlihat dalam wujud benda gitu. Jadi Tuhan, Allah tuh dalam wujud ini, dalam wujud itu begitu. Jadi sederhana gini aja mungkin, Dir. Mm-mm. Jadi kalau belum ada bukti, gua nggak percaya. Gitu loh. Padahal Allah kasih bukti banyak nih nikmat. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Nikmat dia yang turun di muka bumi ini, yang seakan-akan tanpa celah. Akhirnya mereka terlena dengan nikmat Allah yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Jadi mereka terus lagi yang lebih sampai ke titik akhir. Kalau nggak ada bukti, gue nggak percaya. Kan dulu Nabi Muhammad juga sama gitu mengenai Yahudi. Ya. Kalau Nabi yang lain mah ada mujizatnya. Nah itu apa mujizatnya? Kalau nggak ada mujizatnya mah bohong. Oh, benar. Maka Allah kasih ridho tuh apa? Bulan dibelah. Shikokul Komar lebih terkenalnya. Wah, Iya. tuh petir. Tor. Ya. Dewa Halilintar. Zeus lagi ulti. Ya. Deus lagi multi. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram
abinya Aiko. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Mari sama-sama kita tebarkan amal jariah. Amal jariah. Benar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam